Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi Kim dan selamat malam juga untuk teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Mutia Latifah dari kelas A dengan nomor hadir 25, NIM 141062125 untuk mata kuliah metode penelitian kualitatif. Hari ini saya akan memaparkan proposal penelitian kualitatif saya yang berjudul Peran Media Sosial Instagram @tempo.co dalam pemenuhan informasi berita, studi pengguna Instagram mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021. Oke, baik. Oke. Berikut adalah daftar isinya. Oke, kemudian kita mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan, dimulai dengan latar belakang. Era digital merupakan satu era di mana masyarakat diberi banyak kemudahan dalam kehidupan berkat adanya teknologi. Perkembangan era digital sekarang terjadi sangat cepat pada masyarakat dengan adanya kemunculan internet. Adanya internet memudahkan setiap informasi yang ingin disampaikan dapat tersalurkan dengan cepat kapanpun dan dimanapun, serta dapat diakses menggunakan alat komunikasi seperti smartphone, laptop, komputer, dan lain-lain. Munculnya internet dalam masyarakat menyebabkan banyaknya efek dan modifikasi pada kehidupan. Komunikasi yang awalnya terbatas kini dapat terkikis seiring berjalannya waktu dengan kehadiran internet sebagai arus informasi dan komunikasi yang tidak terbatas. Dilansir dari data box yang dikutip dari We Are Social and Youth site, jumlah pengguna internet di seluruh dunia telah mencapai 5,07 miliar orang per Oktober 2022, di mana jumlah tersebut mencapai 63,45% dari populasi global yang totalnya mencapai 7,99 miliar. Berikut adalah gambar data pengguna internet dunia yang telah saya paparkan sebelumnya. Dan berikut adalah data sosial media yang paling banyak digunakan, di mana paling banyak itu per Januari 2023 adalah Facebook, diikuti YouTube, dan yang ketiga adalah Instagram. Jadi Instagram ini terletak pada posisi nomor 3. Salah satu akun Instagram yang memuat tentang informasi ini sendiri adalah @tempo.co, yang merupakan akun Instagram resmi pada portal web tempo.co yang berisikan artikel dan berita dalam jaringan di Indonesia. Akun Tempo.co sendiri tergabung pada Instagram di bulan Februari tahun 2013 dengan pengikut terbarunya terpantau sebanyak 957.000 dengan sekitar 20.000 unggahan per September 2023. Akun Tempo.co ini sendiri membagikan informasi yang sebelumnya telah diunggah pada portal web berita Tempo.co sehingga para pengikut atau followersnya dapat mengikuti perkembangan berita melalui beranda Instagram mereka. Akun Instagram Tempo.co ini sendiri juga sangat populer karena menjadi media informasi online yang aktif memberikan informasi yang bermanfaat, faktual dan aktual mengenai satu kejadian atau bencana yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Bahkan akun ini juga mempunyai banyak konten yang menarik dan dapat memenuhi kebutuhan informasi followersnya seputar berita terkini, pendidikan, budaya, wisata, dan lifestyle. Oleh karena hal tersebut, tidak heran akun Instagram Tempo.co ini sering dijadikan sebagai sarana informasi bagi para masyarakat mulai dari pekerja kantoran, ibu rumah tangga, pelajar, hingga mahasiswa. Kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Baik, selanjutnya kita beralih ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama adalah konsep. Konsep yang pertama adalah konsep media baru. Pada awalnya istilah media baru ini merupakan cara yang sering digunakan untuk membedakan komunikasi internet dari media siaran. Kini terlihat istilah tersebut mulai ketinggalan zaman dengan istilah cyberspace atau information superhighway dan kokoh berakar pada tahun 1900-an. Media digital menjadi istilah yang terbilang lebih tepat, tetapi mencakup cakupan yang sangat luas, mulai dari video games hingga radio internet, hingga buku elektronik. Istilah Web 2.0 digunakan pada pertengahan tahun 2000-an sebagai istilah umum untuk sekelompok teknologi sosial yang baru muncul, termasuk Wikipedia, MySpace, dan Flickr. Namun 2.0 tidak pernah merujuk pada perkembangan teknologi tertentu. Ini adalah merupakan
Ini merupakan langkah retoris oleh pengusaha dan pemodal Ventura untuk menarik investasi ke internet setelah kegagalan .com dan segera menghilang. Kemudian konsep nomor dua adalah konsep pemenuhan informasi. Media sosial merupakan sebuah media online di mana para usernya atau penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan menciptakan isi meliputi blog jejaring sosial, wiki, forum, dan virtual world. Blog dan jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain juga mengatakan bahwa media sosial ini merupakan media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Dikutip dari Rafiq tahun 2020, Andreas Kaplan dan Michael Hanlon mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan serta pertukaran user-generated content. Jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Kemudian selanjutnya ada review literatur. Penelitian sebelumnya yang berjudul Efektivitas Media Sosial Instagram Detik.com dalam Pemenuhan Informasi oleh Nadia Ayu Puspita dan Nuryati Samatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interpretasi koefisien korelasi variabel efektivitas sebesar 0,786 yang menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel penggunaan media sosial dan menunjukkan adanya efektivitas dalam penggunaan media sosial efektif yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dan simultan. Kemudian selain itu saya juga menaruh 9 literatur lainnya dengan hasil yang serupa. Kemudian saya juga membuat tabel perbandingannya untuk yang mencakup 10 literatur tersebut. Berikut adalah tabelnya. Bisa di-pause. Baik, selanjutnya variabel X. Kita akan masuk ke variabel X. Variabel X, atau yang dapat juga disebut sebagai variabel independen, merupakan variabel yang dapat menjadi penyebab perubahan atau munculnya variabel terikat. Variabel bebas biasanya dijelaskan sebagai satu keadaan atau nilai yang ketika muncul, maka akan mengubah keadaan maupun nilai yang lain. Variabel bebas biasanya sudah terlebih dahulu dan kemudian diiringi oleh variabel yang lain. Kemudian variabel Y. Variabel Y ini adalah variabel dependent, yang mana merupakan variabel yang secara terstruktur berpikir bahwa keilmuan menjadi variabel karena adanya perubahan variabel lain. Kemudian kita memasuki bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah paradigma. Paradigma penelitian merupakan kerangka kerja yang menggambarkan cara pandang dan pendekatan peneliti terhadap realitas sosial serta bagaimana peneliti memperlakukan ilmu dan teori. Paradigma juga menjelaskan bagaimana peneliti bisa memahami satu masalah dan kriteria pengujian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Penelitian ini sendiri menggunakan paradigma konstruktivisme, di mana paradigma itu merupakan paradigma yang menggambarkan bahwa individu mencari pemahaman tentang dunia di sekitarnya. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan dalam paper ini adalah kualitatif yang merupakan pelibatan antara pengumpulan dan analisis data teks dan gambar serta melibatkan pengumpulan dan analisis data teks serta melibatkan langkah-langkah analisis yang unik. Kemudian ada metode penelitian. Sebelumnya terdapat 3 jenis penelitian yang umum digunakan, yaitu eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif. Eksploratif sendiri bertujuan untuk mengeksplorasi topik baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya, namun cenderung memberikan jawaban yang kurang memuaskan karena subjek penelitiannya tidak mewakili populasi yang lebih luas. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan situasi atau peristiwa yang diamati, sedangkan eksplanatif berusaha menjawab pertanyaan mengapa dengan fokus pada pembahasan sebab akibat.
Oke, kemudian populasi sampel dan penarikan sampel. Dalam penelitian kualitatif, teknik penarikan informan umumnya menggunakan purposive sampling atau snowball sampling. Purposive sampling melibatkan pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sementara snowball dimulai dengan jumlah informan yang terbatas dan berkembang menjadi lebih banyak seiring kebutuhan informasi yang lebih spesifik. Dalam penelitian ini digunakan teknik purposif dengan mempertimbangkan beberapa kriteria tersebut. Yang pertama adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 yang memiliki dan aktif menggunakan akun Instagramnya. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama itu adalah keabsahan data, kemudian reliability coding, kemudian ada metode analisis data. Yang pertama itu kualitatif. Analisis data dalam kualitatif terdapat 3 cara, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data mengacu pada proses pemilihan, pengkodean, pengategorian data. Cara reduksi data antara lain melakukan seleksi ketat atas data, membuat ringkasan, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas. Penyajian data merupakan kegiatan mengumpulkan informasi, kemudian disusun sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif sendiri antara lain teks naratif dan matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Pada penelitian ini, analisis data kualitatif yang digunakan adalah dengan penyajian data yang bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan. Baik, sekian proposal kualitatif yang telah saya kerjakan. Selanjutnya ada daftar pustaka untuk sumber-sumber yang saya gunakan. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih dan selamat malam.